Halo sahabat, ini adalah 3 dimensi daripada salib. Yang pertama adalah dimensi historis. Salib sebagai peristiwa nyata dalam sejarah. Kita tahu bersama bahwa salib adalah peristiwa historis. Salib bukan sekedar ide spiritual, tetapi sebuah kejadian yang terjadi dalam ruang dan waktu. Di abad pertama, Kekaisaran Romawi menggunakan penyaliban sebagai bentuk hukuman paling memalukan dan menyakitkan bagi pemberontak dan penjahat berat. Dalam konteks itulah seorang guru Yahudi dari Galilea, Yesus Kristus, dihukum mati melalui penyaliban di wilayah Yerusalem di bawah pemerintahan Gubernur Romawi Pontius Pilatus. Peristiwa ini tidak hanya dicatat dalam kitab-kitab Injil dalam New Testament, tapi juga disebut oleh beberapa penulis sejarah kuno seperti Tacitus. Secara historis, salib menunjukkan sesuatu yang paradoks. Seseorang yang dianggap sebagai pembawa kabar baik justru mati sebagai terhukum negara. Namun justru dari tragedi sejarah inilah lahir sebuah gerakan yang kemudian berkembang menjadi kekristenan dan membentuk sejarah dunia. Jadi dengan kata lain, salib adalah tragedi sejarah yang berubah menjadi titik balik daripada peradaban. Lalu yang kedua sahabat, dimensi teologis. Makna ilahi di balik salib. Jika dimensi historis menjawab apa yang terjadi, dimensi teologis mencoba menjawab apa artinya. Dalam refleksi iman Kristen, kematian Yesus Kristus di salib dipahami sebagai karya keselamatan Allah. Para teolog merumuskannya melalui 4 konsep besar. Yang pertama adalah justifikasi atau pembenaran. Manusia dipandang berdosa dan terpisah dari Allah. Melalui salib, manusia dibenarkan, bukan karena usaha moralnya, tetapi karena kasih karunia. Salib menyatakan bahwa penerimaan Allah tidak dibangun atas prestasi manusia, tetapi anugerah. Yang kedua adalah rekonsiliasi atau perdamaian relasi. Dosa menciptakan jurang antara manusia dan Allah. Salib dipahami sebagai tindakan yang memulihkan hubungan yang rusak. Relasi yang terputus dipulihkan. Permusuhan digantikan dengan perdamaian. Lalu yang ketiga adalah redemption atau penebusan. Bahasa redempsi berasal dari dunia kuno tentang membeli kembali seorang budak untuk membebaskannya. Salib dinilai sebagai tindakan pembebasan. Manusia yang terbelenggu dosa dibebaskan melalui pengorbanan Kristus. Lalu yang keempat adalah propisiasi atau pemulihan keadilan ilahi. Dalam pemahaman teologi klasik, dosa tidak hanya merusak relasi tetapi juga melanggar keadilan ilahi. Salib dipandang sebagai tempat di mana keadilan dan kasih bertemu. Keadilan tidak diabaikan tetapi kasih menyediakan jalan pengampunan. Di titik ini, salib menjadi simbol yang sangat dalam. Allah tidak menyelesaikan masalah dosa dari jauh tetapi masuk ke dalam penderitaan manusia. Lalu dimensi yang terakhir yaitu dimensi yang ketiga adalah dimensi eksistensial. Salib sebagai cermin kehidupan manusia, di mana dalam dimensi ketiga ini adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Salib bukan hanya peristiwa masa lalu atau konsep teologis, ia menjadi cermin bagi pengalaman manusia. Setiap manusia mengenal penderitaan, ketidakadilan, pengorbanan, kehilangan, dan harapan yang lahir dari kegelapan. Salib berbicara ke dalam pengalaman itu. Salib menyatakan 3 pesan eksistensial yang sangat kuat. Yang pertama adalah penderitaan bukan akhir cerita. Salib tampak seperti kekalahan total. Namun dalam iman Kristen justru dari sana lahir kebangkitan. Artinya realitas paling gelap sekalipun tidak memiliki kata terakhir. Yang kedua, kasih sejati selalu melibatkan pengorbanan. Salib memperlihatkan bentuk kasih yang tidak egois. Kasih yang memberi diri. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kasih seperti ini terlihat dalam orang tua yang berkorban untuk anak. Seseorang yang mengampuni meski terluka. Orang yang memilih kebenaran meski harus menderita. Dan yang ketiga, makna hidup sering lahir dari luka. Banyak orang menemukan kedalaman hidup justru melalui penderitaan. Salib berbicara tentang transformasi luka menjadi makna. Jadi yang terakhir, sahabat sekalian, salib sebagai persimpangan 3 dimensi. Ketika 3 dimensi ini dilihat bersama, salib menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar simbol agama. Ia adalah peristiwa sejarah yang nyata, misteri teologis tentang kasih dan keadilan, cermin eksistensial tentang penderitaan dan harapan manusia. Karena itu, salib berdiri di persimpangan antara sejarah, iman, dan pengalaman manusia. Dan mungkin disitulah kekuatannya yang terbesar. Sebuah alat eksekusi Romawi berubah menjadi simbol harapan yang berbicara lintas zaman. Amin.